Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Analisis Spektrum Fotometri, Bapak Reza Mulyawan MSI, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 9 untuk mempresentasikan mengenai materi spektrofotometri serapan atom atau AAS. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Baik. Perkenalkan, nama saya Dava Masamuda dengan NIM 2118824. Perkenalkan, nama saya Faiz Nur Rahman dengan NIM 2118852. Perkenalkan, nama saya Saudi Alwi dengan NIM 2118982. Perkenalkan, saya Fania Tasya dengan NIM 2118894. Saya Nusya Gita Putri dan NIM-nya 2118944. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah pengisian materi yang akan disampaikan oleh anggota kelompok 9. Baik, untuk materi yang pertama, boleh. Untuk pengertiannya, yaitu spektrometri serapan atom atau SSA merupakan metode analisis unsur secara kuantitatif yang pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom logam dalam keadaan bebas. Spektrometri serapan atom merupakan metode analisis yang tepat untuk analisis analit terutama logam-logam dengan konsentrasi rendah. Untuk prinsip dasar SSA, metode SSA berprinsip pada absorpsi cahaya oleh atom. Atom-atom menyerap cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu, tergantung pada sifat unsurnya. Metode serapan atom hanya tergantung pada perbandingan dan tidak bergantung pada temperatur. Atom-atom menyerap cahaya pada panjang gelombang yang sesuai. Elektron terluar akan mengalami eksitasi dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi. Instrumen AAS meliputi holokatodic flame sebagai sumber energi, flame untuk menguapkan sampel menjadi atom, monokromator sebagai filter garis absorbansi ke detektor, dan amplifier sebagai pencatat pengukuran. AAS bekerja berdasar pada penguapan larutan sampel, kemudian logam yang terkandung di dalamnya diubah menjadi atom bebas. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Pada Salahuddin Al-Ayyubi dipersilakan. Mungkin bersama. Ya, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan di sini, yaitu dari kedua hukum tersebut persamaan. Di sini ada dua rumus, yaitu ada IT sama dengan log kali E buka kurung BC, atau A sama dengan milog IT per IO sama dengan I BC. Dan sini ada keterangannya, yaitu ada IO yaitu intensitas sumber sinar, IT intensitas sinarnya diteruskan, terus ada E ada absorptivitas molar, B itu panjang medium, dan C konsentrasi atom-atom yang menyerap sinar, A itu ada absorbasi. Terus dari persamaan di atas ini dapat disimpulkan bahwa absorbasi cahaya berbanding lurus dengan konsentrasi atom. Terus dari hukum Bielaber dapat dibuat grafik kalibrasi antara nilai serapan atom dengan konsentrasi sampel. Terus kepekatan sampel yang terlalu tinggi atau rendah akan menyebabkan penyimpangan terhadap hukum Bielaber tersebut.
Selanjutnya saya akan serahkan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Saudara Faisal Rahman. Pada Faisal Rahman, silakan. Baik, untuk hubungan antara absorbansi dengan konsentrasi diturunkan dari hukum Lambert-Beer. Dengan hukum Lambert, bila suatu sumber sinar monokromatik melewati medium transparan, maka intensitas sinar yang diteruskan berkurang dengan bertambahnya ketebalan medium yang mengabsorpsi. Dan hukum Beer, intensitas sinar yang diteruskan berkurang secara eksponensial dengan bertambahnya konsentrasi spesi yang menyerap sinar tersebut. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Faisal Rahman. Ya, untuk selanjutnya materi yang disampaikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi kembali. Baik, di sini saya akan lanjutkan, yaitu ada sampel yang akan disetujui ketika diinfus ke dalam nyala terjadi peristiwa. Diurutkan dengan cepat, yaitu pertama ada pengisian pelarut nyala ini yang harus padat. Ya. Selanjutnya, baik. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Kania Tasya. Jadi di sini ada prosedur di mana atom-atom logam gas dihasilkan dalam nyala atau atom-atom tereksitasi. Dapat diringkas sebagai berikut. Bila suatu larutan yang mengandung senyawa yang cocok dari logam yang akan diselidiki itu dihembus ke dalam nyala, terjadilah peristiwa berikut secara cepat. Yang pertama, itu ada pengisatan pelarut yang meninggalkan residu padat. Yang kedua, penguapan zat padat dengan disasosiasi menjadi atom-atom penyusunnya, yang mula-mula akan berada dalam keadaan dasar. Yang ketiga, beberapa atom dapat tereksitasi oleh energi termal dari nyala ke tingkat-tingkatan energi yang lebih tinggi dan mencapai kondisi dalam mana mereka akan memancarkan energi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Kania Tasya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nesya. Kepada Saudari Nesya diserahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada bagian-bagian atau instrumentasi spektrofotometri SSA. Yang pertama ada lampu katoda, berfungsi sebagai sumber cahaya untuk memberikan energi sehingga unsur logam yang akan diuji akan mudah tereksitasi. Karena sumber cahaya mempunyai intensitas yang tinggi, maka dari itu absorpsi atom merupakan teknik analisis yang spesifik. Sumber cahaya pada absorpsi atom berupa hollow cathode lamp atau HCl. Berupa tabung yang di dalamnya terdapat katoda dan anoda. Katoda dari lampu HCl berbentuk silinder berongga, dibuat dari unsur yang sesuai dengan unsur yang dianalisis anodanya, terbuat dari tungsten dan atau nikel. Tabung lampu HCl, gas neon atau argon. Yang kedua ada electrodes discharge lamp atau EDL. EDL mempunyai energi cahaya keluar yang lebih tinggi dan mempunyai umur yang lebih panjang. Yang kedua ada tabung gas pada AAS yang digunakan merupakan tabung gas yang berisi gas asetilen. Regulator pada tabung gas asetilen berfungsi untuk pengaturan banyaknya gas yang akan dikeluarkan dan gas yang berada di dalam tabung. Speedometer pada bagian kanan regulator merupakan pengatur tekanan yang berada di dalam tabung. Yang ketiga ada dating berfungsi untuk menghisap hasil pembakaran yang terjadi pada AAS dan mengeluarkannya melalui cerobong asap yang terhubung dengan dating. Asap yang dihasilkan dari pembakaran pada AAS diolah sedemikian rupa di dalam dating agar polusi yang dihasilkan tidak berbahaya.
Yang keempat ada kompresor yang berfungsi sebagai mensuplai kebutuhan udara yang akan digunakan oleh AAS pada waktu pembakaran atom. Bagian pada belakang kompresor digunakan sebagai tempat penyimpanan udara setelah selesai penggunaan AAS. Yang kelima, pengatoman dengan nyala api. Nyala api dapat mengubah analit yang dalam larutan berbentuk ion menjadi atom bebas. Sistem ini terdiri dari dua subbagian, yaitu yang pertama sistem pengabut atau nebulizer, itu berfungsi sebagai mengubah larutan atau analit menjadi aerosol. Kedua ada sistem pembakaran atau burner. Burner ini berfungsi sebagai tempat pencampuran gas asetilen dan aquabides agar tercampur merata dan dapat terbakar pada pematik api secara baik dan merata. Selang aspirator digunakan untuk menghisap atau menyedot larutan sampel dan standar yang akan diuji. Logam yang akan diuji merupakan logam yang berupa larutan dan harus dilarutkan terlebih dahulu dengan menggunakan larutan asam nitrat pekat. Logam yang berada di dalam larutan akan mengalami eksitasi dari energi rendah ke energi tinggi. Warna api yang dihasilkan berbeda-beda tergantung pada tingkat konsentrasi logam yang diukur. Bila warna api merah, maka menandakan bahwa terlalu banyak gas, dan warna api paling biru merupakan warna api yang paling baik dan paling panas. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Saudari Nisha. Untuk materi selanjutnya adalah akan dijelaskan oleh Saudari Tania Tasya. Saudari Tania Tasya dipersilakan. Selanjutnya, bagian yang keenam itu ada sumber radiasi resonansi. Yang digunakan adalah lampu katoda berongga atau halo cathode lamp atau electrolysis discharge tube (EDT). Nah, pemancaran radiasi resonansi terjadi bila kedua elektroda diberi tegangan. Arus listrik yang terjadi menimbulkan ionisasi gas-gas pengisi. Ion-ion gas yang bermuatan positif ini menembaki atom-atom yang terdapat pada katoda yang menyebabkan tereksitasinya atom-atom tersebut. Atom-atom yang tereksitasi ini bersifat tidak stabil dan akan kembali ke tingkat dasar dengan melepaskan energi eksitasinya dalam bentuk radiasi. Radiasi ini yang dilewatkan melalui atom yang berada dalam nyala. Yang ketujuh ada monokromator. Untuk monokromator ini berfungsi untuk memisahkan radiasi resonansi yang telah mengalami absorpsi tersebut dari radiasi-radiasi lainnya. Radiasi lainnya berasal dari lampu katoda berongga, gas pengisi lampu katoda berongga, atau logam pengotor dalam lampu katoda berongga. Monokromator terdiri atas sistem optik yaitu celah, cermin, dan kisi. Pemilihan atau pemisahan radiasi tersebut dilakukan oleh monokromator. Selanjutnya, detektor. Detektor berfungsi mengukur radiasi yang ditransmisikan oleh sampel dan mengukur intensitas radiasi tersebut dalam bentuk energi listrik. Hasil pengukuran detektor dilakukan penguatan dan dicatat oleh alat pencatat yang berupa printer dan pengamat angka. Selanjutnya, recorder. Sinyal listrik yang keluar dari detektor diterima oleh piranti yang dapat menggambarkan secara otomatis kurva absorpsinya. Recorder adalah alat pencatat hasil. Alat ini dapat berupa manual atau digital. Umumnya pada AS sekarang ini banyak digunakan dan dilengkapi dengan integrator yaitu alat penghitung dan juga printer yaitu alat perekam hasil. Yang terakhir itu buangan pada SSA atau AS dihubungkan dengan selang buangan yang dibuat melingkar sedemikian rupa agar sisa buangan sebelumnya tidak naik lagi ke atas. Karena bila sisa buangannya naik lagi ke atas, maka dapat terjadi atau dapat mematikan proses pengatomisasian nyala api pada saat pengukuran sampel, sehingga kurva yang dihasilkan itu akan terlihat buruk. Buangan pada SSA ini disimpan di dalam dirijen dan diletakkan terpisah pada AS. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baik, baik, terima kasih Saudara Ikan Tasya Putih atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya, mengenai kelebihan dan kelemahan metode SSA ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, untuk kelebihan. Untuk kelebihan dari metode SSA ini bersifat spesifik, kemudian limit deteksinya rendah. Lalu selanjutnya, dari satu larutan yang sama, beberapa unsur berlainan dapat diukur. Kemudian pengukuran dapat langsung dilakukan terhadap larutan contoh. Preparasi contoh ini sebelum dilakukan pengukuran sederhana, sebelum pengukuran lebih sederhana, kecuali bila ada zat pengganggu. Untuk selanjutnya juga, mengenai kelebihannya dapat diaplikasikan kepada banyak jenis unsur dalam banyak jenis contoh. Dan juga yang terakhir adalah batas kadar-kadar yang dapat ditentukan adalah amat luas, dari mg per liter hingga persen. Oke, baik. Untuk selanjutnya, kelemahannya. Kelemahannya dari metode SSA ini adalah kurang sempurna pada preparasi sampel, seperti proses destruksinya yang kurang sempurna, tingkat keasaman sampel dan belangko tidak sama. Jadi itu merupakan kelemahannya ya. Nah, untuk selanjutnya adalah kesalahan matriks. Hal ini disebabkan adanya perbedaan matriks sampel dan juga matriks standar. Lalu kelemahannya juga adalah aliran sampel pada burner tidak sama kecepatannya, atau ada penyumbatan pada jalannya aliran sampel. Dan juga gangguan kimia berupa disosiasi yang tidak sempurna dan juga ionisasi. Mungkin untuk kelemahannya itu memiliki banyak gangguan-gangguan ya, seperti yang disebutkan tadi. Nah, baik, mengenai materi atau penjelasan dari metode SSA ini sudah disampaikan semuanya oleh kelompok kami. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Baik, kepada yang ingin bertanya boleh mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar. Baik, ada pertanyaan dari Saudari Herta. Mungkin untuk selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan dihimpun terlebih dahulu, kemudian kami akan menjawabnya satu persatu. Baik, mungkin termin pertanyaan masih bisa dibuka kembali. Oke. 5 pertanyaan itu. Iya. 5 pertanyaan ya. Baik, sisa 1 termin pertanyaan lagi, silakan.
Salamita. Oke, baik. Mungkin sembari menunggu satu pertanyaan lagi, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari saudari Herta. Dengan pertanyaan, apa persamaan dan perbedaan AAS dengan spektrofotometri UV visible? Terima kasih. Oke, untuk persamaannya sendiri dari spektrofotometri AAS dan juga UV-Vis adalah yang pertama sama-sama berdasarkan absorpsi sinar ya atau penyerapan sinar. Yang kedua sama-sama menggunakan hukum Lambert-Beer. Hanya saja pada hukum Lambert-Beer itu di spektrofotometri UV-Vis itu terkait rumusnya kan A kapital dikali A kecil kali B kecil kali C kecil ya. Nah untuk si B-nya sendiri itu kan pada spektrofotometri UV-Vis itu merupakan panjang Couvet. Sedangkan pada spektrofotometri AS itu panjang nyala. Ya. Baik, untuk selanjutnya juga persamaannya adalah menggunakan atau panjang gelombangnya berdasarkan UV-Vis. Nah, seperti apa? Izinkan menjawab dulu. Jadi, kalau misalnya di spektrofotometri AS itu kan untuk mendeteksi Fe itu mendeteksi dengan panjang gelombang 248 yang mana itu tuh 248 nanometer yang mana hal tersebut masuk ke dalam UV. Sedangkan contoh nyatanya juga untuk mendeteksi natrium dibutuhkan panjang gelombang sebesar 589 nanometer yang mana merupakan atau tergolong dalam panjang gelombang visible. Nah, baik, untuk selanjutnya adalah perbedaan dari spektrofotometri AS dan juga spektrofotometri UV-Vis ini adalah pada spektrofotometri UV-Vis itu dia menyerapnya memang sama-sama berdasarkan absorpsi sinar, tapi pada UV-Vis itu menyerap radiasi yaitu si molekulnya, sedangkan pada AS itu menyerap si atom. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Apakah sudah terjawab, Saudari Herta? Sudah, terima kasih. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman-teman dari kelompok 9. Ini udah selesai belum, Dava? Kelompok 9 udah selesai belum? Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Selmita, yaitu apakah ada analisis kualitatif pada AS? Jawabannya itu ada. Analisis kualitatif itu dilakukan dengan mengamati ada atau tidaknya serapan absorbasi dalam sampel. Jika terdapat serapan, maka menunjukkan adanya logam yang dianalisis dalam sampel tersebut. Apa cukup jelas, Saudara Selmita?
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Gilang, Ramdanes dari kelompok 3. Semisal kita punya beberapa campuran logam, bisa pakai AAS atau tidak? Jawabannya tidak, karena semisal nih, kalau kita mau uji larutan Cu dalam air, nah sampelnya itu mengandung Cu, Pb, sama Ca. Nah, Pb sama Ca-nya itu menyebabkan terjadinya kesalahan pengukuran, akibatnya adanya interferensi. Jadi, semisal kalau ada logam lain itu dapat dilakukan pemisahan unsur dulu, semisal gimana ya, dihilangkan gitu unsur Pb sama Ca yang dapat menyebabkan interferensi. Jika unsur yang dapat menekan interferensi itu sudah diketahui, maka tambahkan zat tersebut pada larutan. Jadi gitu. Itu Muhammad Gilang. Apakah sudah jelas? Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Intan Putri, kelompok 7. Pertanyaannya, kalau dalam sampelnya itu mengandung zat lain selain unsur logam yang mau dianalisis, apakah masih bisa tetap dianalisis? Jawabannya tetap bisa dianalisis, tapi nilai pengukurannya harus dipertanyakan karena tidak semua analis teratomisasi sempurna. Jadi kayak misalnya ada logam Ca2+ yang mau dianalisis, tapi di dalam sampel itu ada si fosfat selain logam yang mau dianalisis. Maka pada saat pengatoman itu akan berikatan si Ca2+-nya sama si fosfatnya. Jadi dan maka si Ca2+-nya kan jadi nggak bisa ngebentuk atau bebas. Jadi dia malah ngikat si fosfat. Maka tetap bisa dianalisis, tapi kadar Ca-nya itu akan berkurang karena enggak semuanya teratomisasi sempurna. Nah, cara atau solusinya itu dengan cara filtrasi atau sedimentasi, ekstrasi, dipisahkan terlebih dahulu analit pengganggunya, atau penggunaan suhu nyala yang lebih tinggi, dan penambahan zat kimia lain yang dapat melepaskan kation atau anion pengganggu dari ikatannya dengan analit, dan zat lain yang ditambahkan disebut zat pembebas atau releasing agent atau zat pelindung protective agent. Apakah sudah jelas jawabannya? Mungkin ke pertanyaan selanjutnya aja bakal dijawab oleh Pak Is. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Saudari Samrina Anissa Fitri dari kelompok 8. Dengan pertanyaan, sebelum melakukan analisa kuantitatif, apa saja yang harus diperhatikan dalam pengukuran kuantitatif? Jadi sebelum melakukan analisa, hal yang harus diperhatikan itu ada seperti larutan sampel diusahakan seencer mungkin dengan konsentrasi ppm atau ppb. Lalu yang kedua ada kadar
unsur yang dianalisis tidak lebih dari 5% dalam pelarut yang sesuai. Yang ketiga, hindari pemakaian pelarut aromatik atau halogenida. Pelarut organik yang umum digunakan adalah keton, ester, ataupun etil asetat. Dan yang terakhir yang harus diperhatikan, pelarut yang digunakan adalah pelarut untuk analisis. Apakah dicukupkan, Saudari Sabrina? Eh, Oke, baik. Mungkin pertanyaan hanya terdapat 4 pertanyaan ya. Oh, 5 pertanyaan. Oke, dicukupkan saja presentasi dari kelompok 9, kelompok kami mengenai metode SSA ini. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, satu kelompok lagi ya. Nanti kan ini waktunya tinggal 2 menitan. Nanti kalau misal waktunya udah habis, tinggal masuk lagi ke room Zoom yang sama. Gitu ya, mohon kerjasamanya. Terima kasih.